Bener nggak sih kalau mau punya cewek, punya pasangan hidup, harus fokus kejar keuangan dulu? Gimana kalau kita bisa ngelakuinnya bersamaan? Paling nggak secara mindset, secara pola pikir. Gimana kita bisa punya pola pikir yang mendatangkan banyak uang dan mendatangkan wanita yang tepat buat diri kita? Gua coba share di sini ya bro. Pertama, prinsip keluarin duit buat aset, bukan liabilitas. Prinsip ini terkenal banget dari Robert Kiyosaki bro, penulis buku Rich Dad Poor Dad. Simpelnya gini, aset itu hal yang bisa mendatangkan lebih banyak uang, yang nilainya naik terus di masa depan, kayak misalnya rumah, tanah, pengetahuan, skill yang berguna, dan lain-lain. Liabilitas itu sebaliknya, makin lama lo punya, makin turun harga jualnya, kayak barang elektronik, baju bermerek keluaran terbaru, sepatu mahal, dan lain-lain. Kalau mau kaya, ingat prinsip ini baik-baik bro. Pastikan tiap bulan, lo punya budget yang lo sisihkan buat menambah aset. Buat beli barang yang sifatnya liabilitas, nanti aja. Usahakan sehemat-hematnya, seperlunya banget. Begitu juga saat berhubungan sama cewek atau saat berusaha dapetin cewek bro. Jangan keluarin duit lo cuma buat bunga, coklat, hadiah-hadiah mahal, atau ngedate di restoran mahal sama cewek. Itu semua cuma jadi kenikmatan sesaat yang gampang hilang. Apalagi kalau ternyata si cewek nolak, ninggalin, atau cuma mau manfaatin materi dari lo. Gak mungkin kan bakal lo minta lagi. Kalau sama cewek, saat ngeluarin duit, pastikan juga itu bentuknya investasi yang bisa bikin lo lebih keren, lebih ganteng, lebih siap jadi pemimpin buat wanita. Misal buat ikut kursus, buat belajar, atau buat ikut event yang bisa mendidik kalian berdua. Kalau udah komitmen, bisa buat tabungan masa depan, buat tabungan nikah, rumah, atau tabungan anak. Yang penting, sepanjang belum nikah, pakai nama sendiri-sendiri ya bro. Jangan digabung tabungannya. Alokasi duit buat investasi ini bakal bikin lo lebih kaya dan bakal bikin lo lebih keren, lebih dihormati di mata wanita. Kedua, abundance mindset. Prinsip keberlimpahan, bukan keterbatasan. Dalam hal wanita, saat lo masih cari pasangan, jangan berpikir cuma dia wanita yang tercipta untukku. Gak mau kalau gak sama dia. Rugi bro, lo pakai mindset ini, lo bakal jadi budak cinta. Jadi kayak orang bodoh, bahkan orang buta. Lo gak akan bisa menilai secara objektif kebaikan dan keburukan yang dilakukan si cewek. Yang kelihatan, dia selalu benar, dia itu sempurna. Ini juga ngarah ke sikap needy, yang bikin si cewek makin menjauh. Dan kalau cinta lo ditolak sama satu-satunya cewek tadi, hidup lo akan terasa hancur, stres, sedih, depresi, berat buat bangkit lagi. Beda kalau lo pakai prinsip berkelimpahan. Gak cuma dia kok, ada hampir 4 miliar wanita di dunia ini. Banyak yang lebih baik, banyak yang lebih positif, dan banyak yang bisa lebih menghargai gua. Gak sama dia, bukan akhir dunia, karena gua masih punya banyak opsi lain. Ini bakal bikin lo lebih pede, lebih ringan, dan lebih enjoy bro. Begitu juga hubungannya sama uang. Jangan berpikir lo cuma bisa cari uang dari satu sumber aja. Ini kesalahan yang dilakukan banyak orang. Berdasarkan riset dari US Census Bureau tahun 2019, 65% orang kaya punya lebih dari 3 sumber pemasukan yang bantu mereka meraih $1 juta pertamanya. Begitu juga lo bro. Kalau belum punya kerjaan, cari. Kalau udah punya satu, pikir cara gimana biar lo bisa dapat sampingan. Walau cuma dikit buat tambah-tambah. Ini bakal bikin hidup lo lebih nyaman, tidur lebih nyenyak, dan uang lebih banyak mengalir. Niat gue di sini cuma satu, berbagi sebanyak mungkin ilmu yang gue punya, biar lo bisa jadi cowok yang lebih kuat, lebih mapan, lebih sehat secara finansial, biar kita semua jadi lebih bahagia dan sejahtera. Salam happy man, semangat bro. Cara ampuh menghipnotis wanita agar lebih suka sama lo. Berbahaya, jangan disalahgunakan. Gua pelajari konsep ini menggabungkan prinsip dasar hipnoterapi yang gua pelajari di semester akhir kelas S2 psikologi dan metode subconscious hacking dari Derek Ray. Yang pertama, lo harus paham dulu, hipnotis di dunia nyata nggak kayak hipnotis yang lo lihat di pertunjukan sulap atau film-film. Lo gerakan jari, target lo langsung tertidur. Salah besar bro. Hipnotis dalam dunia psikologi adalah sugesti yang ditanamkan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Nggak instan, akan terasa efeknya setelah beberapa kali pertemuan. Begitu juga dengan bahasan di sini, adalah sugesti yang lo tanamkan dalam pikiran cewek. Tiap kali ketemu, makin kuat dan makin kuat sampai akhirnya dia suka. Oke, paham ya bro? Nama tekniknya disebut fractionation, menaik turunkan emosi sampai akhirnya jatuh cinta. Lo pasti pernah mengalami ini bro, saat lo main game. Akan lebih berkesan kalau lo menangin game yang sulit setelah berkali-kali kalah. Rasa puasnya pasti lebih besar daripada main game yang gampang banget menangnya. Atau saat lo lihat pertandingan sepak bola tim favorit lo, pasti yang lebih berkesan, lebih kerasa memuaskan adalah yang dramatis. Tim favorit lo kalah dulu sampai di detik-detik akhir bisa membalikan kedudukan. Emosional roller coaster ini juga dialami cewek. Dan menurut studi dari Chen et al., efek yang dirasakan cewek dari emosional roller coaster ini berkali-kali lipat lebih besar daripada cowok. Makanya, lo lihat kan, cewek itu hobi banget drama.
Bahkan dalam hubungan yang stabil, si cewek merasa bahagia, dia kadang-kadang juga pengen berdrama. Tujuannya biar bisa merasakan roller coaster emosi tadi. Kalau lo bisa jadi cowok yang sering melakukan ini ke cewek, secara bawah sadar dia akan ketagihan, menghubungkan lo dengan sensasi naik turunnya emosi. Caranya gimana? Ada 2 metode yang bisa lo pilih. Buat lo yang jago ngobrol, lo bisa jadi penyampainya. Buat lo yang ngerasa nggak jago ngobrol, tugas lo adalah memancing dia untuk bercerita. Kita bahas metode buat yang nggak jago ngobrol dulu ya bro. Di sini, kuncinya lo harus jadi pendengar yang jeli dan baik. Contohnya gini, di tengah-tengah kalian ngobrol, tanya ke dia, pengalaman paling menyenangkan apa sih yang pernah dia alami dalam hidup? Biarkan dia bercerita sampai selesai. Pastikan tunjukin empati, jadi pendengar yang baik. Tanya, bikin dia sedetail mungkin. Emosinya pasti akan naik, ngerasa happy. Setelah itu, boleh lo kasih jeda sebentar atau boleh langsung, tergantung suasana. Tanya lagi, pengalaman paling sedih apa yang pernah lo rasakan dalam hidup? Buat dia bercerita lagi sedetail mungkin. Makin dia emosional, makin bagus. Di titik ini, emosinya sedang ada di titik rendah. Next, naikin lagi emosinya. Suruh dia mendeskripsikan hobinya, prestasinya, orang-orang tersayangnya, atau apapun yang bikin dia happy, bangga, merasakan emosi positif. Emosinya akan naik lagi. Dan dia akan merasakan rasa puas secara emosi yang luar biasa. Kalau lo melakukan itu berulang-ulang, tiap kali kalian ketemu, si cewek akan mengasosiasikan lo dengan kepuasan emosi dan jangka panjangnya bisa ketagihan untuk berada bersama lo. Nah, buat lo yang jago ngobrol, lebih suka ngomong, caranya cuma beda dikit. Lo nggak akan tanya ke si cewek, tapi lo cerita pengalaman lo sendiri. Misal, awalnya lo cerita tentang pengalaman terbaik sama kawan lo. Terus lo cerita, dia udah meninggal. Dan lo cerita lagi, pesan berharga yang dia tinggalkan buat lo. Kesimpulannya, cara untuk bikin cewek lebih suka sama lo adalah dengan menanamkan secara rutin ke alam bawah sadarnya bahwa lo adalah cowok yang bisa menaik turunkan emosinya. Minta dia cerita pengalaman indah, lanjutkan dengan minta dia cerita pengalaman sedih, tutup dengan minta dia cerita pengalaman bahagia. Oh ya, kalau dari lo ada yang bilang, tapi gua nggak ganteng bro, tapi gua kan bukan cowok berduit bro, tapi gua kan bukan cowok tinggi bro. Kalau lo masih mikir kayak gitu bro, gua yakin metode secanggih apapun di dunia ini nggak akan ada yang bisa bantu lo untuk dapetin cewek. Sebagai cowok, lo harus punya keyakinan diri. Gua yakin lo itu nggak jelek bro. Orang yang paling sering bikin diri lo ngerasa jelek adalah diri lo sendiri. Dan kalaupun sekarang lo belum berduit, saatnya berpikir, bekerja, dan berkarya. Bukan saatnya meratapi nasib. Tujuannya biar lo bisa lebih sukses secara finansial. Galau-galau karena cewek, ngejar-ngejar cewek, itu semua dipending dulu. Sampai lo udah yakin, udah lebih percaya sama diri sendiri, kalau lo adalah cowok berkualitas. Cek playlist pengembangan diri di channel ini. Ada ratusan video tutorial yang bisa bantu lo jadi high value male. Lo pasti bisa bro. Semangat. Seorang pengusaha itu punya 3 karakteristik dan semuanya ini sama. Mereka punya 3 karakteristik unggul dari pengusaha ini. Nah, anak-anak muda, siap nggak jadi pengusaha? Pertama, be innovative. Mau jadi pengusaha harus terus berinovasi. Kedua, ambil resiko, berani mengambil resiko, risk taking. Itu yang kedua. Semua pengusaha yang sukses yang ada di depan pernah jatuh bangun. Tidak ada pengusaha sukses yang langsung sukses. Tidak ada seorang yang sukses secara instan. Tapi mereka akan melalui proses jatuh bangun. Tapi setiap gagal dia bangkit kembali untuk meraih anak tangga yang lebih tinggi lagi. Ketiga, proaktif. Anak-anak muda, woi, jangan mager, jangan kebanyakan rebahan. Boleh santuy, tapi tetap semangat. Jadi proaktif yang ketiga. Pertama, inovatif. Kedua, ambil resiko, berani. Ketiga adalah proaktif. Itu yang memulai dan karakteristik setiap pengusaha yang sukses. Guru kita bilang, kalau pengen kaya nabung. Kita lihat guru kita, ternyata nggak kaya juga dia. Ya, berarti ada yang salah ini. Dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi
dikit-dikit lama-lama jadi bosan. Nggak kaya-kaya, bosan kita nabung itu. Kunci kekayaan, ya, wasilah kekayaan. Jadi kalau orang barat, motivator barat menyampaikan rumus kekayaan itu simpel aja, cuma 3 hal. Ya, 3S. Simpel banget. Apa itu? Saving. Apa itu saving? Hemat. Bukan nabung. Wah, ini keliru ini. Ya. Ya, benar, arti lainnya memang nabung, tapi di sini artinya berhemat. Ini saya kaget luar biasa, ya. Kaget luar biasa. Jadi ternyata Islam tidak pernah menganjurkan kita untuk menabung. Tunjukin dalilnya sama saya kalau ada. Yang ada cuma cadangan tunai. Itu ada, dianjurkan dalam Islam. 4 bulan dianjurkan. Tapi anjuran ada uang, tabung, ada uang, tabung, ada uang. Tidak ada dalam Islam. Tunjukin sama saya kalau ada. Islam rasional banget. Kalau pengen kaya apa? Dagang. Kalau pengen kaya apa? Investasi. Tidak ada perintah untuk nabung. Guru kita bilang, kalau pengen kaya nabung. Kita lihat guru kita, ternyata nggak kaya juga dia. Ya, berarti ada yang salah ini. Ada yang salah dengan ini nih. Ya, dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi bosan. Nggak kaya-kaya, bosan kita nabung itu. Nabung, coba, mohon maaf ya, bunga di bank berapa? 4%, 6%. Inflasi di Indonesia berapa? 10%. Gimana mau kaya coba? Islam rasional banget, dagang kalau nggak investasi. Ya, dagang kalau nggak investasi. Investasi artinya apa? Ada uang yang diputar, ngasih manfaat. Realnya gini, Islam ini konkret banget, real banget. Ya, jadi kalau agama yang ngajar kekayaan itu Islam yang sangat real, sangat konkret. Contoh, Anda punya uang 200 juta, Anda tabung, ya, Anda tabung, kena pertama inflasi 1, kedua kena zakat 2,5%. 200 juta dipotong 2,5 jutanya, berapa? Sekitar 5 juta. Jadi 5 jutanya langsung dipotong. Tapi 200 juta Anda putar dalam bisnis, untungnya 20 juta, yang kena zakat itu cuma 20 jutanya. Ya, 2,5 kali 20 juta. Jadi penaltinya lebih sedikit. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Islam menghargai uang yang berputar. Timbang diam seperti itu aja. Ya, makanya saya tidak ketemu dalil yang mengatakan disuruh nabung dalam Islam. Tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah cadangan tunai. Laki-laki baiknya menyiapkan cadangan tunai buat istrinya itu 4 bulan penafkahan. Biar istri itu tenang. Tapi kalau tiap tanggal 28 uang habis, 28 habis. Nah, itu pasti istri deg-degan itu, ya. Istri harus dibikin tenang. Ya, karena istri dia punya namanya oksitosin, ya. Oksitosin itu hormon kasih sayang, hormon Rahman Rahim, ya. Kalau dia tenang, itu anak beres sama dia, rumah tangga beres sama dia. Tapi kalau dia deg-degan, kacau semuanya nih. Suami lihat dia juga nggak tenang, anak lihat dia nggak tenang. Rumah tangga jadinya nggak enak. Saldo cukup 12 bulan bahkan. Nah, berlian sebelah sini ada, sini ada, oke? Properti ada. Udah pasti tenang tuh, nyusui pasti enak udah itu. Ya. Makanya kalau mau romantis ya nggak cukup tuh romantis kasih bunga, nggak cukup. Kalau mau romantis kasih bunga sekalian tamannya dan rumahnya, itu baru romantis. Ya, itu baru romantis. Wanita boleh cari nafkah, tapi tidak ada keharusan, tidak ada anjuran. Wajib tidak, sunnah tidak. Hukumnya apa? Cuma mubah. Tapi laki-laki mesti fight cari nafkah. Makanya laki-laki dapat warisan 2 kali lipat. Kenapa? Itu buat menafkahi ya wanita-wanita di sekitarnya, ibunya, istrinya, putri-putrinya, saudari-saudarinya. Maka saya bilang laki-laki mesti kuat cari uangnya, mesti sungguh-sungguh. Zaman dulu orang cari nafkah, ya laki-laki itu sampai berburu, menombak, memanah, ya menyelam, melompat, oke, menerkam supaya dapat nafkah, ya supaya dapat nafkah itu. Jadi cari nafkah memang itu agak stres dikit, agak capek dikit, kadang-kadang beresiko. Nah tapi terusannya laki-laki. Nah wanita jangan sampai stres kayak gituan. Ya, jadi andai kata wanita cari nafkah pun, bikinlah yang santai-santai, yang tenang-tenang aja. Jangan sampai stres. Kalau stres, kasih ke laki-laki, kasih ke suaminya. Makanya kalau laki-laki dibanding wanita, wanita tidak harus bisa cari uang. Yang penting apa? Bisa minta uang. Itu aja. Bisa minta uang itu aja udah cukup. Saving, hemat satu. Sekaya apapun Anda, berapapun income Anda, tapi nggak bisa saving, nggak bisa hemat, nggak bakal kaya. Nggak bakal kaya. Karena bocor terus dia. Dan barang tuh nggak ada selesai-selesainya. Tas, Kate Spade 4 juta, Michael Kors 5 juta. Naik lagi, ya, Gucci 6 juta. Kapan selesainya coba? Yang kedua selling. Makanya orang kalau tidak suka selling, pasti hidupnya gitu-gitu aja. Kalau pengen perubahan, suka dengan selling, suka dengan dunia penjualan. Nah, saving itu ngerem. Selling itu ngegas. Dua-duanya masih ada. Yang cilaka rumah tangga, selling enggak ada, saving enggak ada, kolaps itu pasti itu. Pasti ngutang aja hobinya itu udah. Ya. Dia nggak suka jualan, nggak suka nabung. Ya sudah, mau ngapain coba? Harusnya apa? Suka jualan, dapat untung, dapat profit.
dapat komisi, ini yang di saving. Nah, terjadilah selisihnya. Selisihnya diapain? Dijadikan shelter. Apa itu shelter? Tempat kita bernaung. Apartemen, rumah, ruko, apa saja. Ya, tempat kita bernaung. 3S, rumus kaya cuma ini. Cuma ini, cuma ini, cuma ini. Ya, kalau orang barat mengatakan ini. Tapi kalau kita tambah lagi ya, bersedekah, berbakti sama orang tua, oke? Duha, ya, dan macam-macam. Nah, itu rezeki juga. Tapi kalau orang barat, motivator barat cuma nyampaikan 3 hal ini saja kalau Anda pengen kaya. 3 ini saja, nggak banyak-banyak. Saving, selling, shelter, cukup, kaya sudah. Nah, kalau orang nggak bisa jualan, nggak mau jualan, apa yang mau di saving coba? Uang-uangnya nggak ada, apa yang mau dihemat? Makanya ini mesti jalan sinkron semuanya. Sip? Mudah-mudahan nanti saya ketemu lagi ya, tidak ada lagi potongan muka-muka cicilan, udah nggak ada lagi. 3 ciri-ciri orang yang bakal sukses seumur hidup. Ini 1, harus ulet. Kata-kata ini memang cuma 4 huruf, ULED, tetapi tidak mudah dilakukan. Ulet ini sudah merupakan hukumnya wajib kalau Anda ingin sukses. Anda pasti punya satu harapan, saya suatu hari mau jadi orang ulet. Baik, pertanyaan saya, kalau Anda mau jadi orang yang ulet, nah saya yakin, tuh, uletlah. Karena ulet itu sudah syarat paling utama. Jadi jangan ditawar. Kalau Anda nggak punya ciri-ciri ulet, forget it. Anda nggak bisa menjadi orang sukses. Kedua adalah adaptasi. Ya, adaptasi ini adalah ciri-ciri kalau Anda mau sukses selama-lamanya. Nah, kenapa saya bicara soal adaptasi? Anda pasti dengar satu kasus dulu, handphone yang sangat populer di era tahun 90-an, 2000 sampai tahun 2010 akhir, yaitu merek Nokia. Nah, Anda tahu Nokia ini sudah merajai dunia handphone itu sudah puluhan tahun. Tetapi dalam sekejap Nokia tiba-tiba tumbang oleh kehadiran BlackBerry. Nah, BlackBerry pun sudah merajai dunia smartphone yang sangat keren. Tapi umur dari BlackBerry juga tidak lama. Dan akhirnya sekarang dihantam sama Android, yang mana sekarang satu sistem yang bisa digunakan oleh semua smartphone. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya kuncinya cuma satu. Setiap merek yang besar apapun, kalau Anda ingin sukses selama-lamanya, Anda harus siap selalu dengan adaptasi. Kalau Anda tidak pernah melakukan adaptasi, Anda akan digilas oleh perubahan. Karena sekarang dunia itu selalu berubah setiap saat. Kalau hari ini Anda ingin sukses di dunia bisnis Anda itu bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, Anda selantiasa adaptasi. Kalau Anda tidak bisa melakukan adaptasi dengan perubahan pasar, niscaya bisnis Anda akan tumbang. Metode Anda yang terbukti sukses di era Anda belum tentu terbukti sukses 20 tahun lagi. Jadi Anda harus belajar adaptasi. Makanya CEO Nokia berkata, saya tidak tahu kenapa kami kalah. Itu kata-kata yang sangat terkenal dari beliau. Ya, tapi tiba-tiba kami tumbang, kami hilang dari pasar. Kenapa? Karena dia tidak adaptasi. That's it. Itu poin kedua. Jadi itu ciri-ciri khas yang kedua. Nah, ciri-ciri khas yang ketiga, ini kunci yang paling penting. Teruslah belajar. Jadilah pembelajar. Jadilah pembelajar seumur hidup. Anda ahli sedekah, ahli haji dan umrah. Tapi kalau urusan Anda sampai 4 orang nggak selesai, demi Allah, nggak ada pintu surga. Siapa mereka? Pertama, ibu. Jangan pernah kita mengira bahwa ada surga kalau ibu kita nggak ridho. Maka mumpung kita masih hidup, coba kita ingat-ingat, jangan sampai kita pernah menyakiti hati ibu kita. Kalau Anda tidak tahu harus melakukan apa dengan ibu Anda, gimana harus minta maaf, gimana harus minta untuk diikhlaskan semuanya, saya sarankan Bapak Ibu pulanglah. Pulang temui ibu Anda. Karena pada saat Anda pulang itu sudah membuat hati mereka tenang, nyaman, bahagia. Dan pada saat itu Allah sedang tersenyum untuk Anda Bapak Ibu. Ini pintu surga kita yang tidak boleh kita abaikan. Ini pintu surga yang tidak bisa ditukar dengan tahajud. Ini pintu surga yang tidak bisa diganti dengan sedekah sebanyak apapun. Yang kedua, Anda tahu nih, ayah kita yang telah berjuang memberikan semuanya, menukar kesenangannya dengan penderitaan demi anak-anaknya, menunda kebahagiaannya demi membahagiakan anak-anaknya, menjual aset terbaiknya hanya demi anaknya bisa sekolah, bisa punya pakaian, bisa punya kendaraan, menunda waktu istirahatnya hanya untuk anaknya bisa istirahat. Bahkan tidak jarang ada banyak ayah di luar sana mengorbankan semuanya, bahkan kehormatan dirinya. Dia rela dibuat malu, dihinakan di hadapan manusia. Bahkan tidak hanya caci maki, kata-kata kasar, bahkan sampai kekerasan fisik pun seorang ayah bertahan demi satu hal, ingin melihat senyum
dari anak-anaknya. Sebelum kita menyesal, Bapak Ibu kembalilah. Yang ketiga, Ibu Bapak, sosok ini jangan lupakan pasangan. Allah katakan, ku anfusakum, ku anfusakum, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan pernah kita bermimpi kita akan masuk surga jika sosok pasangan hidup kita nggak bahagia sama kita saat ini. Kita sering zolimi, kita sakiti dengan kata-kata, mungkin dengan sikap kita. Demi Allah, kalau Anda ingin mau dapat surga, dapat ridha Allah, pastikan orang di samping Anda ini bahagia, Bapak Ibu. Wahai para suami, jangan sakiti wanita yang sudah mewakafkan hidup matinya untuk Anda. Yang datang dengan suami istri, saling memaafkan, saling mendoakan. Pun begitu dengan para istri. Mungkin suami Anda bukan suami terbaik, mungkin dia belum bisa mewujudkan impian-impian Anda, tapi ketahuilah bahwa dia terus berusaha, dia terus berniat sama Allah. Ya Allah, Bangkit Sukses, adik-adik kita banyak nonton film-film suksesnya mengambil perusahaan. Itu ilmu itu kan nggak harus di sekolah saja. Kadangkala kita bisa nonton game, nonton TV, kita ambil baik-baiknya. Sehingga saya mulai implementasikan di dalam kehidupan. Oh, caranya begini, untuk menyelesaikan masalah begini, harus begini. Semuanya itu dapat dari situ, bukan dari textbook saya. Mimpi penting, tapi buatlah mimpi itu jadi kenyataan. Itu dia kata-kata yang sangat luar biasa sekali. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Bukan hanya yang besar, tetapi indah. Negara ini menjadi lebih indah. Jagalah persatuan dan kesatuan. NKRI adalah harga mati, persatuan harga pasti. Setiap kita berteman, berkawan, baik di sekolah maupun di bisnis atau di mana saja kita bermasyarakat, jangan pernah lagi ada rasisme. Jangan pernah lagi ada istilah pri dan non pribumi. Bagi aku pernikahan itu sakral, bukan kayak beli baju, nggak cocok tinggal ganti. Kayak beli buah, nggak cocok tinggal buang. Pikiran kayak kalian ini yang banyak. Nikah cuma untuk cetak anak banyak-banyak. Kalian pikir bini itu cuma untuk pasangan aja. Anak itu cuma untuk melanjutkan garis keturunan. Anak bini kalian itu amanah yang bakal ditanyakan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kalian dengar ya? Pernikahan itu hubungan yang diikat dengan kalimat syahadat untuk persaksian di akhirat kelak. Disulam dengan ijab kabul sebagai tanda keikhlasan orang tuanya menyerahkan anak yang sudah dididik dari sejak kecil. Kemudian dibalut dengan mahar sebagai hiasan tanda kasih sayang dalam rumah tangga. Cinta itu bukan sesuatu yang harus dicari, karena cintalah yang akan menemukan kita. Ketika kita bisa memaafkan kesalahan pasangan kita, maka di situ hadir cinta. Ketika kita bisa mengucapkan rasa terima kasih kepada kebaikan pasangan kita, maka di situ pun akan datang cinta. Tugas kita bukan mencari cinta, tetapi mencari dan menemukan serta membuang hal-hal yang bisa menghalangi datangnya cinta. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah adalah contoh pemimpin yang paling amanah.
Sebagai seorang pedagang, Rasulullah adalah pedagang yang paling sukses dan jujur. Sebagai seorang suami, Rasulullah juga seorang suami yang paling baik di muka bumi. Umat ini beruntung karena memiliki seorang nabi dengan tauladan yang sempurna. Kita tinggal mencontohnya saja. Sebagai manusia biasa, sudah pastilah rumah tangga baginda Rasulullah SAW juga pernah dibumbui dengan kecemburuan. Tapi rasa cemburu yang justru mempertebal rasa cinta, rasa cemburu yang justru memperindah rasa sayang. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, ketika suami istri saling pandang dengan rasa cinta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang mereka dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Istri adalah pakaian bagi suaminya, dan suami adalah pakaian bagi istrinya. Maka tetaplah kalian saling melengkapi. Pasangan yang baik itu bukan pasangan yang mampu menerima kelebihan pasangannya, tapi dia yang mampu memahami kekurangan dari pasangannya. Barang siapa yang mampu menerima kekurangan dari pasangannya, sejatinya dia sedang menambah satu kelebihan pada dirinya sendiri. Memang rasa cinta itu akan membuat kita seolah-olah menjadi orang yang terkaya di dunia. Oleh karena itu maka jagalah rasa cinta itu. Nah, kekayaan yang kalian dapat hari ini adalah bonus dari rasa cinta kalian. Oleh karena itu tetaplah pelihara dengan tidak berpikir negatif dan cemburu tanpa alasan. Ini 3 cara biar lo bisa kelihatan lebih keren saat ngobrol sama cewek. Bikin dia ngerasa lo beda, spesial saat ngobrol sama dia. Nomor 1, berbicara lebih pelan dari biasanya. Ini adalah hal yang gak diketahui sama kebanyakan cowok saat lagi ngobrol sama cewek, bro. Caranya simpel, bicara 20% lebih pelan dari biasanya. Kenapa? Karena kebanyakan cowok itu biasanya bakal ngomong lebih cepat saat sedang ngobrol sama cewek. Bisa jadi, itu karena efek nervous dan groginya, bro. Dan itu bakal bikin lo kelihatan aneh, kayak orang bingung dan gak keren di mata si cewek. Lo harus bisa stay cool dan tetap tenang saat sedang ngobrol, bro. Karena itu bikin suasana jadi lebih santai sehingga kalian bisa ngobrol lebih lama. Satu tips lagi, anggap lo lagi ngobrol sama anak kecil biar nggak nervous. Nomor 2, kurangi percakapan yang terlalu logis dan serius. Ini bukannya lo harus jadi cowok yang nggak logis ya bro. Lo harus tetap jadi cowok logis yang bisa memancing perasaan dan emosi positif wanita. Misalnya selama ini sering ngomongin masalah kerjaan, politik, atau keuangan, kurangi itu bro. Cari obrolan dengan topik yang santai. Ajak ngobrol dia pakai emosi dan perasaan. Apalagi kalau lo sedang dalam tahap PDKT. Kebanyakan cowok nggak bisa ngelakuin ini saat ngobrol bro. Jadinya bikin cewek ngerasa bosan, bete, dan akhirnya kehabisan topik obrolan. Misal, gimana perasaan lo setelah nonton film favorit lo? Kenapa sih lo suka nonton itu? Bisa juga ngobrol tentang masa kecil dan pengalaman berkesan di masa lalu. Dan semakin sering lo bermain menggunakan emosi, semakin kuat juga perasaan emosional yang dia rasakan ke lo. Kuncinya bro, jangan menganggap hidup terlalu serius saat kalian sedang ngobrol, tapi nikmati aja saat-saat itu. Dan yang terakhir, lo hanya boleh memberi perhatian dan validasi kalau cewek lo berperilaku baik. Misalnya, kalau dia bisa membantu lo menyenangkan perasaan dan bisa menghibur lo di saat sulit. Tujuannya apa? Biar dia nggak merasa dianggap sebagai artis. Biar dia juga sadar, peran lo di sana itu nggak cuma sekedar jadi badut yang dengerin curhatan dan ceritanya. Barulah di saat itu, lo kasih perhatian lo ke dia. Bisa dengan cara ngasih like di medsos atau pujian. Tapi sebelum itu terjadi, lo nggak boleh memberinya perhatian dan validasi lo secara cuma-cuma. Apalagi kalau dia habis berbuat hal yang salah. Kalau dia nggak ada usaha buat dengerin lo, atau nggak coba bikin lo sama-sama happy saat ngobrol, tinggalin aja bro. Jangan buang-buang waktu. Kesimpulannya bro, lakukan 3 hal ini. 1. Ngobrol dengan tempo yang lebih pelan. 2. Ngobrol topik yang bisa membangkitkan emosi dan perasaan cewek. 3. Kasih perhatian dan pujian. Cuma kalau si cewek udah melakukan hal yang baik buat lo. Dan dengan ngelakuin hal ini, lo bakal kelihatan jauh lebih menarik dan keren saat ngobrol sama cewek. Salam my value man, semangat bro.